berarti sama malam dari jamaah. Orang mengucapkan salam itu hukumnya sunat. Orang menjawab itu wajib. Orang mengucapkan salam itu pada kita mendoakan ibu-ibu, mendoakan bapak-bapak. Apa sejarahnya mengucapkan salam itu? Selamat bapak-bapak, sejahtera bapak-bapak, semoga bapak-bapak ibu-ibu dirahmati Allah SWT. Itu doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bapak-bapak sudah kami doakan. Semoga bapak selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'isiyami Ramadan unzila fil Qur'an kalinasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati para nenek mama, alim ulama beserta kepala desa, jadi pandai di dalam desa Tanjung Baung, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia. Semoga kita nantinya mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kita berpuasa sebanyak sudah 5 hari kan? Jadi puasa ini kita bagi 3 Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 itu kita mendapat rahmat dari Allah SWT serta kasih sayangnya. Dari 10 sampai 20 itu Allah memberikan keampunan kepada orang-orang yang betul-betul mengerjakan perintah dan juga larangannya. Yang ketiga, mulai dari tanggal 20 sampai 29 atau 30 itu pembebasan kita dari api neraka. Selanjutnya selamat ini salam bertakwa junjungan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan protokol tadi, ucapan kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau adalah upaya membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang terbelakang, sehingga beliau mampu membawa manusia kepada alam yang terang benderang seperti ini adanya. Kita ucapkan selawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat sejahtera engkau wahai Rasulullah, selamat sejahtera engkau wahai Rasulullah. Kenapa kita penting selawat? Karena selawat itu kalau kita tidak selawat tidak sah kita sholat. Kalau kita tidak selawat tidak sah kita berdoa. Kalau kita tidak selawat tidak sah kita berwudu. Bu, puasa kita hari ini menjalani 5 hari. Apakah ibu menjamin puasa ibu sampai pada terakhir bulan Ramadan? Jamin. Subhanallah. Kamu tidak jamin pada ibu. Karena kita tidak hidup di dalam pegangan Allah. Tapi mudah-mudahan puasa kita sampai pada akhir Ramadan dan kita mendapat peringkat yang mustaqim. Sebagaimana dikatakan oleh pembicara pertama bulan Ramadan kemarin. Jangan kita termasuk orang yang rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan ini adalah untuk membentuk budi pekerti kita yang luhur. Akhlak kita yang paling mulia di Ramadan ini datangnya. Karena Ramadan ini tidak mau menerima orang yang bejat, tidak mau menerima orang yang kotor, tidak mau menerima orang yang tidak budi pekerti. Karena Ramadan ini nantinya akan melapor kepada Allah dan Allah akan bertanya kepada wahai bulan Ramadan, bagaimana hamba-hambaku dengan kamu? Kalau kita betul-betul beriman dan berakhlak yang mulia, kalau kita betul-betul menjalankan perintah Allah, nanti Ramadan akan melaporkan bapak-bapak, ibu-ibu kepada Allah bahwa si anu betul-betul menjalankan perintah ya Allah. Jadi akan mendapat peringkat yang terkuat, yaitu yang sakin. Tapi sebaliknya kalau kita puasa kita pernah tanggal 10 Ramadan, besok tanggal 10 Ramadan, besok tanggal 30 Ramadan, berarti sudah cukup. Bukan begitu bapak-bapak hadirin berbahagia. Dan puasa
hanya sekadar menahan haus dan lapar saja, tapi kita harus bisa menahan diri dari segala-galanya. Lidah kita ini jangan kita perkatakan kepada barang yang dilarang oleh Allah. Jangan pada kata-kata yang kotor. Telinga kita jangan didengarkan untuk yang tidak bagus. Kaki kita jangan kita langkahkan kepada tempat yang salah. Tangan kita jangan kita ambil kepada barang tidak hak kita. Dan mata kita jangan memandang kepada barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menjaga demikian, insya Allah kita termasuk man shoma Ramadan wal iman ini sabar. Kubirullah ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan ikhlas dan ketekunan, penuh dengan iman dan ketepaan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kita telah lakukan 5 kali namanya beberapa hari yang lalu. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya berimau di kepala saja, tetapi membersihkan hati ini. 11 bulan namanya kita tidak tahu dengan saudara kita, tidak tahu dengan nenek mama kita, tidak tahu dengan orang tua kita, karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Padahal dunia ini bapak-bapak bukannya tempat tinggal dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan. Bu, dunia ini akan kita tinggalkan bapak-bapak. Sementara Allah memberikan tentang hidup dunia ini 1 hari aja 24 jam. Sementara Allah meminta untuk beribadah kepadanya hanya 5 menit kali 25 menit sehari. Allah meminta kita untuk mengabdi kepadanya. Tidakkah kita sanggup untuk melaksanakan sholat ibadah 5 menit, 25 menit 1 hari 1 malam? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bapak. Pada Ramadan ini pahalanya sangat berlipat ganda. Pada siapa memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka orang yang tersebut akan mendapat pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak kurang sedikit. Bapak ya. Dan puasa pada Ramadan ini pahalanya sangat berlipat ganda. Ibaratkan kita menanam sebatang pohon mawar, dia akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabang itu akan tumbuh 100 kali 700 kali kebaikan apa itu yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan akhlak. Akhlak kita harus kita tingkatkan. Budi pekerti kita harus baik. Bagaimana kita lakukan meningkatkan akhlak? Yang kecil kita sayangi, yang sama besar lagi kita muliakan, yang tua daripada kita hormati. Itu namanya kita memperbaiki akhlak. Sebagaimana Rasulullah yang mengatakan sudah, innama bu'istu liutamma bima makarimah akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak kita sekarang sudah mulai bejat. Jadi bagaimana diancam kita oleh Rasulullah, jangan saling menegih hidup di dunia ini, jangan saling membanggakan diri, jangan saling mencaci, sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya, la tahasadu wa la taqatu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya janganlah kalian kata Allah saling dengki-mendengki, janganlah kalian saling benci-membenci, janganlah kalian saling memutuskan silaturahmi, janganlah saja kalian membelakang-belakangi. Hendaknya ada di antara kalian hamba Allah yang bersaudara. Kita ini bersaudara, bukan yang masuk saudara di sini suku Melayu dan suku Peliang, suku Tapangan, suku Temu, bukan itu. Yang dikatakan saudara kita itu adalah yang sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saudara kita. Itu yang dikatakan saudara itu. Kenapa demikian? Satu contohnya kalau sholat kita, datang orang dari mana-mana sholat ke sini, dia berdiri di muka kita. Tak mungkin, anak masih kode ke belakang. Tidak ada dalam agama Islam. Islam ini adalah agama yang sangat mulia, bapak-bapak. Itulah. Jadi kalau kita saling mendengki kepada orang lain, ingat bu ya, kata Rasulullah di bulan Ramadan ini, "Fayaqul khairani aw yasmut." Berkata yang baik-baik, kalau tidak diam. Jangan banyak berkumpul-kumpul, jangan banyak menginjilkan kebaikan orang, kejelekan orang, jangan banyak bergunjing. Makanya Rasulullah SAW di dalam isyarat Mi'raj ini pertengokkan, ada yang menggunting lidahnya, ada orang yang berjalan atas lidahnya, ada yang makan perutnya besar. Itu orang yang berdosa. Bagaimana pula orang yang berdosa banyak? Rasulullah menengok juga di dalam perjalanan Isyarat Mi'raj itu ada satu orang yang sedang menanam sebutir padi. Ini ditanam
Allah akan menanya kita. Al-yawma nahtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini Tuhan dan bisukan manusia itu. Pada hari ini Tuhan dan uji manusia itu yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita yang berbicara, jasad kita hancur dan kaki-kaki itu akan menjadi saksi. Apa yang kita bayangkan di dunia pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan saya kepada bapak ibu, jangan suka menghina orang, jangan suka mencaci orang, jangan suka mendengki orang. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita mendengki pada orang? Al-hasanu yaqulul hasanat kama taquluna rasulullah. Percaya atau tidak bapak itu hadis. Dengki itu keburukan kamu akan memakan kebaikan kamu. Sebagaimana api memakan kayu yang kering. Bayangkan, kayu yang kering itu habis makan api. Itu contohnya kalau kita berbuat sama orang. Kalau kita berbuat sama orang, kalau kita bersilaturahmi sama orang, umur kita dipanjangkan Allah, rezeki kita akan dimurahkan, hati kita akan disenangkan. Jadi perbanyaklah istighfar selama bulan Ramadan ini. Raihlah pahala yang berlipat itu. Jangan sekali-kali mendongkol dalam perasaan, jangan sekali-kali murah mencemehkan orang. Barang tidak jelas kita itu sangat besar sekali dosanya. Itu nama seudon tidak boleh bapak-bapak ibu. Bapak-bapak ibu hadirin berbahagia. Dan fase ini adalah amalan sir, amal diam, amal yang tidak diketahui orang lain. Seandainya kita kehausan bapak ibu masuk ke dalam mandi, kita jemput kepala kita minum air sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita keluar pada dayu. Orang tidak tahu bahwa kita puasa yang tidaknya. Namun yang mengetahui kita puasa kita sendiri dan juga Allah Subhanahu. Di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, paling benci kepada orang sombong, paling benci kepada orang yang lagi, paling benci kepada orang yang serakah. Al-kibru yaquli arini wal amatu azali wa man nara anni fi wahidin minha adkhaltuhu jahannam. Artinya apa katanya? Kesombongan itu kepunyaan kepada Allah. Keagungan itu bersyarat kepada Allah. Ibarat itu tidak kepada Allah. Barang siapa mengambil salah satu kepunyaan kepada Allah akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam. Berat Bapak. Sombong itu tidak hak kita. Makan tidak hak kita. Yang dengki itu setan. Bukannya manusia. Kalau kita ada pada dengki. Kenapa setan itu dengki? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Makanya dia mengatakan saya jadi daripada api, Adam jadi daripada tanah. Maka saya tidak akan sujud kepada Adam. Makanya dikutuk oleh Allah. Jangan sekali bapak-bapak ibu mengatakan anak-anak ibu setan nama. Setan itu nama yang telah terlaknat. Tidak bisa ditolerir nama setan itu. Setan itu menurut sampai dunia kiamat mengenai kita terus siang malam sampai dunia kiamat. Setelah dunia kiamat baru dia mati ke Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak berbanyak berinfak dan bersedekah, karena infak dan sedekah bapak-bapak, ibu-ibu ini nantinya akan melompat. Yang bapak makan ini akan busuk, yang bapak pakai ini akan lapuk, tapi yang untuk itu adalah sedekah kita, infak kita, ibadah kita, itu tidak pernah luntur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan ini. Baik banyak lupa, banyak agak ikan batin. Ini kita lah masuk dalam masuk. Maafkan saya lah dalam batin. Billahi wal afamikum.